Perkenalkan, nama saya Magdalena Umbulado, mahasiswa Universitas Kristen Artawacana, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, NIM 19190351. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah sebagai nilai ujian akhir semester, yaitu tentang materi konsep dan siklus akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian pelaporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi, dalam proses akuntansi adalah transaksi sebagai yang disebut sebagai input dan output, yaitu sebagai laporan keuangan. Pihak yang melaksanakan proses akuntansi ini dibagi menjadi dua entitas. Yang pertama yaitu entitas akuntansi dan yang kedua yaitu entitas pelaporan. Dalam proses akuntansi ada dua pembukuan, yaitu yang pertama pembukuan tunggal, yang kedua pembukuan berpasangan. Pembukuan tunggal itu yaitu yang sering disebut sebagai sistem tata buku tunggal, dan pembukuan berpasangan yaitu yang sering disebut sebagai tata buku berpasangan. Kemudian persamaan akuntansi yaitu merupakan gambaran dan posisi keuangan entitas, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Hal penting dari konsep akuntansi adalah kategori-kategori yang menjadi dasar pengklasifikasian peristiwa-peristiwa ekonomi. Dalam persamaan akuntansi ada yang disebut aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah dan diharapkan pemerintah memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Kemudian kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kemudian ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Hubungan antara aset dan kewajiban dan ekuitas itu dinyatakan dalam aset, yaitu kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kemudian dalam siklus akuntansi ada yang disebut pendapatan, yaitu adalah hak pemerintah dalam periode anggaran. Kemudian ada yang disebut beban, adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa periode pelaporan. Dalam akuntansi ada yang disebut sebagai siklus akuntansi. Ada 9 tahap dalam siklus akuntansi, yaitu tahap pertama yaitu tahap menganalisa transaksi, tahap kedua yaitu menjurnal transaksi, tahap ketiga yaitu transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar. Tahap yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Yang tahap kelima yaitu menjurnal dan memposting ke jurnal penyesuaian. Tahap yang keenam yaitu menyusun neraca saldo disesuaikan. Kemudian tahap ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan. Tahap ke-8 yaitu menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Tahap ke-9 yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ada 9 tahap dalam siklus akuntansi. Analisis transaksi itu dimaksud sebagai peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Kemudian dalam siklus akuntansi yang dimaksud jurnal yaitu catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan serta transaksi keuangan sebuah entitas.
Kemudian ada yang dalam jurnal siklus akuntansi ada 3 jurnal, yaitu jurnal LO dan neraca, yang kedua yaitu jurnal anggaran, yang ketiga yaitu jurnal LRA. Jurnal neraca yaitu digunakan untuk mencatat kejadian transaksi, kemudian jurnal anggaran itu sebagai langkah operasional, kemudian yang ketiga yaitu jurnal LA itu merupakan jurnal yang berbasis kas. Kemudian ada setelah memposting ke jurnal, kita memposting ke dalam buku besar, yaitu tujuan memposting ke buku besar itu untuk mengumpulkan catatan setiap transaksi per akun. Kemudian ada yang disebut neraca saldo, yaitu setelah memposting ke dalam buku besar, kita akan mengklasifikasi transaksi tersebut ke dalam neraca saldo yang merupakan ikhtisar buku besar. Yang kelima yaitu jurnal penyesuaian, yaitu dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan. Kemudian dalam jurnal penyesuaian ada 2 kelompok, yaitu yang pertama yaitu beban dibayar di muka dan yang kedua yaitu akrual. Beban dibayar di muka itu ada 2, yaitu beban dibayar di muka secara tunai dan yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka atau yang belum dihasilkan. Kemudian jurnal yang kedua akrual itu dibagi menjadi 2, yaitu akrual pendapatan pada dasarnya adalah piutang. Kemudian akrual beban yaitu pada dasarnya adalah utang. Dalam menyusun ke neraca saldo disesuaikan, ada langkah-langkah untuk menyusun ke neraca saldo disesuaikan, yaitu yang pertama langkah opsional menyusun ke neraca lajur, yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan, kemudian penyusunan LRA, dan kemudian menjurnal dan memposting ke ayat jurnal penutup. Dalam jurnal memposting ke dalam jurnal penutup ada pula yang disebut sebagai penyusunan LO atau yang disusun memasukkan nilai saldo kelompok pendapatan LO dan beban ke dalam format LO. Kemudian ada penyusunan neraca. Neraca disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun, yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas ke dalam format neraca. Sama seperti format LRA dan LO juga, yaitu memasukkan nilai saldo kelompok akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya atas nama Magdalena Umbulado mengucapkan terima kasih. Shalom.